Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kampar, saya Eltiah Audifani ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Islam di Kampar. Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau di Pulau Sumatera. Terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa atau kelurahan dengan luas wilayah 11.542 km serta dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, bagaimanakah sejarah Islam di Kampar? Islam di Kampar dikembangkan oleh salah satu tokoh atau ulama besar yang berada di Kampar, yakni Haji Muhammad Ali Al-Kampari, yang sering disebut juga dengan Syekh Muhammad Ali Al-Kampari. Beliau lahir di Kampar dari keluarga ulama Naksabandiyah. Beliau adalah anak dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, tokoh kunci tarekat Naksabandiyah di Sumatera. Haji Muhammad Ali Al-Kampari adalah sosok pelanjut dari keluarga ulama tarekat Naksabandiyah yang memperkuat identitas Sufi Islam di Kampar lewat surau dan pusat suluk, dan juga menghasilkan santri ulama Nusantara yang melanjutkan ajaran beliau, serta mewujudkan Kampar sebagai pusat spiritual dan pendidikan Islam tradisional di Riau. Beliau berpendidikan dan mengikuti taklim, yaitu dengan menjadi santri tahfiz awal di surau-surau Kampar. Lalu beliau menyusul ke Makkah meninggalkan surau di kampung seperti ayahnya. Di Mekah mengikuti pengajian tarikat dan mendapatkan ijazah mursyid Naksabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi Afandi di Jabal Abi Kubais. Nah, peran dan keberhasilan beliau di Kampar yaitu setelah beliau belajar di Mekah, maka beliau kembali ke Kampar dengan mendirikan surau dan pusat suluk dengan menjelaskan ilmu syariat dan tasawuf berdasarkan Naksabandiyah. Mendidik banyak murid ulama yang menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Murid-muridnya juga menjadi imam dan guru besar di Nusantara. Bersama ayahnya juga dan tarekat mereka berperan besar mengukuhkan Kampar sebagai serambi Mekkahnya Riau dalam dunia sufi. Pada sekitar tahun 1961 beliau wafat dengan usia sekitar 150 tahun. Sejak itu surau dan lembaga pendidikan tarekat Naksabandiyah terus beroperasi di Kampar. Beliau juga diingat sebagai simbol kesolehan, kedalaman tasawuf dan transformasi pendidikan Islam tradisional di daerah tersebut. Dakwah beliau dilanjutkan oleh anaknya yaitu Syekh Aidarus Al-Kampari yang melanjutkan estafet lembaga pendidikan agama. Beliau belajar 11 tahun di Dayah Darussalam Aceh, juga mendirikan madrasah tarbiyah Islamiyah hingga tingkat aliyah di Kampar, dan juga menegaskan kesinambungan tarikat dan sistem pendidikan ulama di keluarga Al-Kampari. Di dalam perjuangan beliau dalam mengembangkan Islam di Kampar, sangat juga banyak mendapatkan tantangan dan rintangan. Namun beliau tetap selalu ikhlas, disiplin, dan tetap menguatkan akhlak dan spiritualitasnya. Beliau mandiri dalam mendirikan lembaga pendidikan, serta melestarikan ilmunya dan memimpin dakwah-dakwahnya. Nah, nilai-nilai inilah sangat cocok untuk kita jadikan model pendidikan karakter Islam di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan Islam di Kampar yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Kampari. Semoga sejarah ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya warga-warga Kampar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.